Kasus COVID-19 di Kota Malang terus menunjukkan tren penurunan. Di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang, jumlah pasien yang saat ini dirawat inap turun dan hanya 8 orang. Dari 8 pasien ini, 1 pasien diantaranya dirawat di ruang ICU, sedangkan 7 lainnya dirawat di ruang isolasi. Tren penurunan kasus COVID-19 di Kota Malang terlihat dari jumlah pasien yang menjalani rawat inap di RSSA yang terus berkurang. Dari 268 bed yang tersedia di RSSA Malang, hanya 8 yang terisi atau tinggal 8 pasien. Penurunan pasien ini mulai terjadi sejak September, di mana pasien yang sembuh mengalami peningkatan, sedangkan tidak adanya pasien baru yang masuk dan melakukan rawat inap. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSSA Malang, Dr. Widodo Mardi Santoso mengatakan, kondisi di RSSA Malang saat ini menurun drastis. Penurunan mulai akhir Agustus dan saat ini jumlah pasien yang rawat inap hanya 8 pasien. Turunnya pasien COVID-19 di RSSA Malang ini membuat pihak RSSA terpaksa mengalihkan ruangan atau bed yang sebelumnya digunakan untuk pasien COVID, diubah menjadi tempat rawat pasien dengan penyakit kronis lainnya. Sementara terkait dengan tingkat kematian, di RSSA Malang masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena RSSA Malang merupakan rumah sakit rujukan terbesar kedua di Jawa Timur, sehingga tingkat kematian masih cukup tinggi di Jawa Timur. Jadi kondisi di rumah sakit kita saat ini memang untuk pasien COVID menurun drastis ya. Menurun tuh di rumah sakit kita sekitar ya akhir-akhir Agustus sudah turun dan sampai sekarang drastis sekali penurunannya. Bahkan sekarang kita hanya merawat 7 pasien dan 1 pasien di ICU dari 268 bed ya, artinya banyak bed yang sudah kosong. Nah, sehingga kita memang perlu strategi untuk memanfaatkan ruangan-ruangan yang sudah kosong tersebut gitu. Untuk tingkat kematian secara keseluruhan memang kita masih tergolong tinggi ya di rumah sakit kita, karena memang kita rumah sakit rujukan di angka sekitar 20%-an. Tapi kalau kita breakdown lagi dari status pasien masuk, maka sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat yang kita. Kalau pasiennya itu ringan, sedang, itu kalau pasien datang ke kita ringan itu 100% sembuh. Kalau sedang itu masih 80-90% sembuh. Tapi kalau sudah berat, itu memang kesembuhannya 20%. Kalau kritis, itu kita memang kecil sekali ya, kesembuhannya di bawah 5%. Simon Alfredo melaporkan. Memastikan reklame yang dipasang berizin dan tidak melanggar ketentuan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melaksanakan operasi penertiban reklame di ruas jalan di Kota Batu. Reklame tidak berizin langsung diturunkan dan diangkut ke mobil operasional. Kegiatan operasi penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Batu dilaksanakan untuk memastikan hanya iklan reklame yang berizin dan dipasang tidak melanggar ketentuan yang masih terpasang di ruas jalan di Kota Batu. Kegiatan operasi penertiban ini menurunkan puluhan petugas dengan menggunakan beberapa kendaraan operasional dengan menyusuri jalan-jalan di Kota Batu. Reklame atau iklan insidentil yang banyak dipasang di pinggir jalan ini menjadi sasaran utama karena cukup banyak terlihat dipasang tanpa dilengkapi izin dari dinas terkait serta dipasang melanggar aturan. Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Batu menjelaskan, dari hasil operasi ini masih banyak iklan reklame yang dipasang melanggar ketentuan, di antaranya di fasilitas umum seperti tiang listrik maupun dipaku di pohon pelindung tepi jalan. Di lokasi Jalan Dewi Sartika atas Pasar Kota Batu, reklame yang dipasang di pohon dan tiang listrik langsung dicopot. Hal yang sama terlihat di Jalan Raya Ororombo Kota Batu. Banner berukuran besar dan tidak ada izinnya juga diturunkan petugas, diangkut ke mobil operasional. Pihak pemerintah juga menghimbau masyarakat yang akan memasang iklan reklame hendaknya mengajukan izin terlebih dahulu karena prosesnya mudah dan cepat. Ini kegiatan kita dalam rangka penegakan perda. Jadi fokus untuk hari ini adalah reklame yang sifatnya insidental. Karena sudah banyak yang dihujat tidak mematuhi peraturan daerah Kota Batu. Salah satunya yang kita tertibkan yang dipasang di PJU. Umum PJU, lampu yang listrik, telepon dan lain-lainnya. Kemudian yang dipasang menggunakan pohon, paku, dan tali-tali yang ada di pohon. Kemudian yang jelas syarat administrasi yang tidak berizin, baik yang belum mempunyai izin maupun tidak
melakukan korporasi pajak. Ya. Itu aja sih, Kak. Dari hasil operasi sementara ini Pak, gimana Pak untuk pelanggaran? Banyak kita. Ya tetap fokus di 3 pelanggaran itu yang kita. Berarti ada sanksi Pak ya, tipiring? Masalah sanksi berikutnya, Ya. target itu tahapan berikutnya. Oh. Karena setelah pemeriksaan di lapangan ini, kita Ya. akan melakukan pendataan. Iwan Hikmawan melaporkan. Mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya bekerjasama dengan Polresta Malang Kota menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat. Vaksinasi massal ini sebanyak 1.000 dosis vaksin yang disiapkan untuk masyarakat. Upaya percepatan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19 di setiap daerah di Indonesia terus dilakukan. Salah satunya yang digelar oleh PWI Malang Raya bersama Polresta Malang Kota. Vaksinasi massal yang berlangsung di salah satu universitas di Kota Malang diikuti oleh 1.000 peserta yang merupakan mahasiswa dan masyarakat umum. Mahasiswa dan warga yang datang cukup membawa identitas diri seperti fotokopi KTP. Mereka langsung dilayani oleh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Malang dan klinik Polresta Malang Kota. Peserta yang lolos screening langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Muhammad Taufik, salah satu wartawan yang mengikuti vaksin, mengaku senang telah divaksin. Ia beberapa kali mendaftar untuk divaksin namun gagal karena punya penyakit bawaan. Karena telah divaksin, ia berharap tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Tadi pada saat observasi juga dilakukan pengecekan gula. Karena kan kalau orang diabetes ini harus di bawah 200 baru boleh divaksin. Takutnya kalau ada persoalan lain, istilahnya itu efek dari COVID. Tapi sebenarnya saya sendiri sudah lama ingin vaksin karena ini disalahkan. Jadi saya terlambat karena memang ada beberapa kali pernah ikut, gula tinggi. Jadi sekarang ini gula sudah di bawah 200, 175 sehingga diperbolehkan untuk bisa vaksin. Sementara Cahyono, Ketua PWI Malang Raya mengatakan, vaksinasi massal ini diikuti oleh 1.000 peserta. Karena antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, dari 1.000 dosis yang disiapkan oleh panitia ditambah menjadi 1.250 dosis. Vaksinasi yang diselenggarakan PWI Malang Raya dengan Polresta Malang Kota ini sebagai upaya mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi, guna meningkatkan herd immunity masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pada hari ini kita menggelar vaksinasi 1.000 dosis. Target kita adalah 1.000 dosis itu untuk warga Kota Malang. Sehingga ini untuk meningkatkan herd immunity yang mana pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan herd immunity, dan ini salah satu organisasi kewartawanan PWI Malang Raya ini membantu pemerintah dalam meningkatkan herd immunity dengan melakukan vaksinasi. Sehingga kita siapkan vaksinasi memang lebih dari 1.000. Totalnya sekarang adalah 1.250 dosis. Insya Allah untuk target pada hari ini kita gelar vaksinasi ini lebih dari 1.000, sehingga kota yang kita siapkan bisa mencukupi untuk siang pada hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Turunnya harga jual sayuran dikeluhkan para petani. Harga jual sayuran naik turun dalam waktu cepat sehingga sering merugikan petani karena harga jual sering tidak sebanding dengan biaya pengeluaran. Saat ini hampir sebagian besar komoditi sayuran turun dan sisanya ada yang naik. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Karangploso. Aktivitas pedagang sudah mulai terlihat sejak pukul 8 pagi di lahan pertanian di kawasan Torongrejo, Junrejo, Batu. Di kawasan ini menjadi lahan produktif untuk tanaman sayuran berbagai jenis dan menjadi salah satu sentra penghasil sayuran segar di Kota Batu. Namun sayang sudah cukup lama harga komoditi sayuran ini turun harga jual dan jauh di bawah harga jual pada kemarau tahun lalu. Masih turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran ini merugikan para petani. Diduga akibat sepinya pasar atau tidak adanya kenaikan permintaan sayuran sehingga stok masih cukup banyak. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan akibat faktor cuaca,
sehingga biaya pengeluaran semakin membengkak, terlebih dengan harga jual saat ini yang belum menggembirakan untuk sebagian besar jenis sayuran. Turunnya harga jual ini tentu saja merugikan banyak petani karena pengeluaran seringkali tidak kembali padahal hasil panen baik, terlebih pengeluaran untuk obat-obatan yang cukup besar. Menurut salah seorang petani di kawasan Torong Rejo Batu menjelaskan, sepinya pasar dan belum ada kenaikan permintaan diduga menjadi salah satu penyebab harga sayuran masih turun. Terlebih apabila hasil panen tidak maksimal akibat terkendala cuaca. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan aktivitas di lahan pertanian baik panen, pemupukan, dan lainnya. Untuk harga seledri di tingkat petani di kisaran Rp1.000 per kilogram, berungkul Rp1.500, bawang pre turun di kisaran Rp3.000, tomat Rp2.000 di tingkat petani, dan yang naik cabai merah di kisaran 18 sampai 20 ribuan per kilogram di pasar. Para petani berharap harga sayuran bisa ada kenaikan sehingga usaha di bidang pertanian masih bisa menjadi tempat bergantung hidup masyarakat, khususnya para petani. Ya turun semua. Sejak kapan Pak mulai turunnya lagi? Sejak kapan? Aduh, tadi 2.000, 1.500, 1.700, tadi semua lagi. Baru berarti ini yang apa? Bawang prei? Iya. Berapa sekarang? 2.000. 2.000. Padahal harga normalnya biasanya bawang prei di atas 5.000-an rata-rata, Pak ya? Iya, 5.000. 5.000. Tomat juga sekarang turun dengar-dengar. Tomat sekarang ini Ya. 2.500. 2.500 ya. Pada seminggu yang lalu itu masih 5.000 kalau salah 5.000 6.000, Pak ya. Tadi lah berambang. Ya. Berambang merah itu. Ya. 8.000. Yang sudah kering Pak siap siap jual. 8.000. Iwan Hikmawan melaporkan. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro kecil, menengah atau UMKM agar mampu memasarkan hasil produksinya melalui pasar online, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kota Malang menggandeng GDID memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis teknopreneur bagi pelaku UMKM di Kota Malang. Diharapkan dengan pelatihan tersebut, nantinya pelaku UMKM dapat memasarkan produksinya melalui pasar online. Pelatihan kewirausahaan berbasis teknopreneur yang diselenggarakan oleh Diskoperindak dan perusahaan e-commerce GDID diikuti oleh 110 pelaku UMKM di Kota Malang. Pelatihan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang ini dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Sailendra. Kadiskoperindak yang membuka pelatihan tersebut mengatakan bahwa pelatihan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Kota Malang, sehingga nantinya mereka dapat memasarkan hasil produknya secara online atau melalui platform e-commerce dan hasilnya diharapkan dapat meningkat. Pelatihan ini atau BIMTEK kepada pelaku UKM ini untuk memberikan wawasan, nambah pengetahuan mereka dan juga berjejaring, terutama bagaimana mereka itu bisa berjualan secara online melalui platform-platform e-commerce yang ada GDID, Tokopedia, Lazada, macam-macam. Sementara pada pelatihan tersebut semua pemateri dari perusahaan e-commerce GDID, di mana memberikan materi dan pelatihan terkait cara memasarkan produk melalui pasar online. Senior Media Relation GDID Adi Pratama mengatakan, dalam pelatihan ini ada dua hal yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Kota Malang, yakni marketplace dan offline marketing dari GDID, di mana berbagai cara memasarkan produk dan cara pengiriman produk, sehingga nantinya dengan materi yang disampaikan, para pelaku UMKM ini paham dan mereka bisa memanfaatkan pasar online atau platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Ada dua hal yang kami sampaikan. Satu mengenai marketplace. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan strategi marketing atau berjualan online pada platform e-commerce. Kami akan sampaikan dalam sisi marketplace-nya. Lalu yang kedua dari sisi affiliate marketing GDID namanya GD Fans. Jadi itu Mbak bisa dapat side income. Jadi masukan tambahan melalui pemanfaatan channel GD Fans ini. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya. Jadi intinya 3 topik tadi mengenai logistik, mengenai marketplace, dan juga mengenai GD Fans kita jadikan satu yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk teman-teman UKM di sini, khususnya para UKM yang terdampak dari pandemi ini, Mbak.
Sementara Rati, salah satu peserta pelatihan, mengaku senang mengikuti pelatihan tersebut. Ia mengaku sangat terbantu karena selama ini dirinya hanya menjual produknya melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Dengan pelatihan ini, dirinya akan memanfaatkan marketplace dan bergabung dengan e-commerce JD.ID untuk memasarkan produk miliknya. Pelatihan kewirausahaan berbasis teknopreneur akan berlangsung selama 3 hari, yakni Selasa 12 Oktober hingga Kamis 14 Oktober 2021. Saya kan ini masih pemula gitu. Kalau saya pertama kan ngakrem, terus sekarang itu kalau yang ngakrem sama rajut, nah ini baru. Tapi saya biasanya kue basah. Tapi sekarang masih belajar rajut, dan saya itu ya cuma yang kecil-kecil aja yang banyakan. Itu tadi diajarin apa aja sih Bu di dalam ini? Di dalam itu masih perkenalan JD.ID. Sama cara-caranya gitu. Cara upload, cara jualan, dan ya masih belajar lah gitu. Susah nggak sih Bu sebenarnya? Kalau buat saya susah, soalnya saya ini gaptek. Gak bisa buat foto-foto bagus itu loh, belum bisa. Makanya di sini ada pembelajar ini, alhamdulillah saya bersyukur banget bisa nambah ilmu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan peranan warga masyarakat dalam upaya gempur peredaran rokok ilegal, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Cukai atau TMC Malang, menyelenggarakan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai yang dihadiri 50 peserta pemilik toko di wilayah Oro-Oro-Ombo, Kota Batu, Selasa 12 Oktober 2021, bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang merupakan para pemilik toko di wilayah Desa Oro-Oro-Ombo, Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu, Dr. Anda Emiliati MSI beserta jajaran. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang, Sanja Asbai, dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya pemilik toko terkait dengan cukai rokok. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI mengucapkan terima kasih kepada KPP Bea Cukai TMC Malang dan para peserta, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan berpesan kepada para peserta untuk menyimak materi dengan seksama, karena berkaitan dengan pita cukai rokok dan program gempur peredaran rokok ilegal. Sementara itu dalam sambutannya, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanja Asbai berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal, karena memperjualbelikan rokok ilegal akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber, Riki dari KPP Bea Cukai TMC Malang terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah serta ciri-ciri rokok ilegal. Acara dilanjutkan dengan praktek melihat pita cukai rokok baik dengan menggunakan kasat mata maupun dengan sinar UV, dan kegiatan tanya jawab serta penyerahan door prize untuk peserta yang beruntung. Kalau dari pemerintah Kota Batu terhadap pemberantasan rokok ilegal, salah satunya kita mengadakan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat kita agar mengenali rokok-rokok ilegal. Karena apa? Sebagai pedagang eceran, mereka yang paling rawan ditawari oleh produsen rokok ilegal untuk memasarkan produk mereka. Ada beberapa informasi yang kami dapat bahwa memang pedagang kecil di Kota Batu ada yang menjual rokok-rokok ilegal tersebut. Nah, melalui edukasi seperti ini supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Iwan Hikmawan melaporkan.